Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Pradana. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang merancang pengelamatan jaringan. Mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi kertas, layanan berbagi alat cetak, printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Istilah ini populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an. Lalu ada yang pertama, menyediakan fungsi khusus untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, lalu menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Lalu yang kedua, sistem operasi oleh jaringan klien atau server yang umum digunakan yaitu Windows NT, Server Family atau Windows Server 2000 dan 2003, Novell Network, dan Unix atau Linux. Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP Proportional, dan Windows NT Workstation tidak digunakan oleh server, tetapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan, seperti dapat mengakses file dan printer. Lalu di sini ada jenis-jenis sistem jaringan. Yang pertama ada Unix, yang kedua ada Novell Network, yang ketiga ada USB2, lalu yang keempat ada Windows NT. Sistem operasi jaringan berbasis teks. Sistem operasi berbasis teks adalah sistem operasi yang semata-mata menggunakan teks sebagai alat operasinya. Sistem operasi ini berjalan tanpa menggunakan bingkai jendela sebagaimana yang lazim kita temukan pada sistem operasi dewasa ini. Pada awal perkembangan personal komputer PC, sistem operasi berbasis teks inilah yang banyak digunakan. Sistem ini berjalan dengan menggunakan prompt standar, yakni huruf yang menunjukkan drive aktif. Seperti operasi ini tidak dapat berjalan sebelum memakai user memasukkan sistem operasi DOS atau Disk Operating System. Lalu sistem operasi jaringan berbasis GUI. Pengertian sistem operasi berbasis GUI atau singkatan dari Graphical User Interface, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem operasi atau user friendly. GUI adalah sarana penghubung antara si pengguna user dengan apa yang digunakannya. Lalu di sini ada menginstal dan mengkonfigurasi jaringan. Yang pertama ada PC, yang kedua hub, yang ketiga ada kabel UTP, yang keempat ada konektor RJ45, yang kelima ada tang atau crimping, yang keenam ada LAN tester opsional, yang ketujuh ada LAN card niche buat mainboard yang offboard, perangkat network dan grafik belum disertakan atau eksternal. Lalu ada membagi alamat jaringan pada perangkat jaringan. Di sini ada node pada jaringan. Node adalah titik-titik yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Bisa dikatakan bahwa node merupakan fondasi yang memungkinkan sebuah teknologi bisa bekerja. Namun, node tersebut bisa bervariasi tergantung pada jaringan dan protokol lapisannya. Lalu ada segmen pada jaringan. Segmentasi pada jaringan adalah tindakan atau praktik membelah jaringan komputer menjadi subnetwork, masing-masing menjadi segmen jaringan. Lalu di sini ada topologi jaringan. Pengertian topologi jaringan menurut 3 ahli Indonesia di negeri ini memang sudah memiliki banyak programmer handal yang sudah tidak diragukan lagi akan kemampuannya. Bila ditanya mengenai pengertian topologi jaringan, mereka memiliki pendapat masing-masing yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya di sini ada 3 ahli Indonesia. Yang pertama ada Umi Proboyekti. Menurut beliau, topologi merupakan komputer yang terpisah-pisah tapi bisa bergabung dalam mengerjakan tugasnya. Lalu ada pendapat dari Budi Irawan. Sementara itu, beliau berpendapat bahwa ini merupakan kumpulan komputer dan beberapa perangkat lainnya yang bertugas menuju tujuan yang sama. Lalu selanjutnya ada pendapat terhadap Kristanto. Beliau berpendapat mengenai hal tersebut bahwa ini adalah jaringan komputer otonom yang telah terhubung satu sama lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai merancang pengelamatan jaringan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.